Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih bagi kawan-kawan masih tetap setia pada channel ini, dan kita akan sama-sama mendengarkan satu cerita yang berasal dari Pulau Belitung. Baik kawan-kawan semua, selamat menyimak dan mendengarkan cerita ini hingga selesai. Bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung dalam channel ini dan belum subscribe, kami persilahkan untuk subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sehingga ketika saya mengupload video terbaru dari Longbig Channel, kawan-kawanlah yang pertama kali mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih, selamat menyimak dan mendengarkan hingga selesai. Di suatu desa ataupun perkampungan di Pulau Belitung, tinggallah seorang nenek bersama cucu tersayang, dan cucu itu bernama Budi. Saat itu nenek membesarkan Budi ketika Budi baru berusia 2 tahun. Budi ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Orang tua Budi meninggal dunia ketika suatu tragedi kecelakaan yang menimpa ayah dan ibunya, dan Budi pada saat itu masih sangat kecil sekali. Nek Ijah, demikian orang-orang selalu memanggil neneknya Budi, dan Nek Ijah begitu sayang sekali dengan Budi. Beliau merawat, membesarkan, dan selalu menjaga si Budi kecil. Bahkan ketika memasuki usia sekolah, Nek Ijah lah yang mendaftarkan dan mengantarkan si Budi kecil untuk masuk sekolah dasar. Setiap pagi Nek Ijah lah yang selalu menyiapkan sarapan ataupun dalam bahasa Belitung yaitu pelampun idang si Budi ataupun untuk si Budi. Adapun untuk biaya hidup sehari-hari, Nek Ijah selalu membuat kue tradisional. Dalam bahasa Belitung adalah kue tersebut bernama pulut panggang, dan itu adalah sejenis lemper yang di dalamnya adalah berisikan yaitu abon ikan. Nah, kue-kue tersebut ataupun jajak tersebut dititipkan oleh Nek Ijah ke warung-warung tetangga. Sebelum subuh tiba, Nek Ijah telah bersiap-siap dengan adonannya, kemudian juga dengan proses pembuatan pulut panggang, dan pulut panggang tersebut dibungkus Nek Ijah dengan sejenis daun, yaitu daun simpor namanya. Demikianlah aktivitas seperti itu dilakukan oleh Nek Ijah dengan begitu rutin, dan itu adalah satu-satunya penghasilan Nek Ijah di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama juga untuk biaya sekolah si Budi kecil. Nek Ijah sangatlah menyayangi cucunya Budi, dan Nek Ijah ketika melihat wajah Budi seakan-akan beliau teringat dengan anaknya yang telah meninggal, yaitu bapaknya Budi, dan juga mendiang suaminya ataupun kakeknya Budi. Seiring perjalanan waktu, si Budi kecil pun beranjak menjadi seorang anak lelaki remaja. Budi juga sangat menyayangi neneknya, dan pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh neneknya mulai diambil alih oleh Budi, seperti mengisi bak mandi, kemudian juga mengantarkan jajak ataupun kue ke warung-warung tetangga. Itu pun rutin dilakukan oleh Budi. Pada saat itu Budi duduk di kelas 2 SMP, dan sebagai seorang anak yang sudah mulai berkembang menjadi seorang anak remaja, Budi pun sudah mulai bergaul, sudah mulai beraktivitas. Tetapi Budi mempunyai pribadi yang sangat mengesankan. Anaknya ramah, sopan, dan selalu
patuh pada orang tua, terutama neneknya. Berkat asuhan dan didikan dari neneknya, Budi pun juga seorang anak yang taat beribadah. Dia rutin ke masjid dan kemudian juga pandai mengaji. Hampir di seluruh waktu sholat fardu, suara Budi terdengar melantunkan azan, memanggil orang untuk sholat berjamaah. Pada suatu ketika, Neijah jatuh sakit, dan aktivitas seperti membuat kue pulut panggang ataupun jajak pulut panggang otomatis tidak bisa dilakukan, dan hal ini membuat hati Budi begitu sedih, dan Budi pun sempat bingung menghadapi kenyataan seperti ini. Persediaan uang Neijah sudah hampir habis, bahkan untuk sekedar membeli lauk pauk pun sudah tidak bisa. Hal ini membuat Budi sempat kebingungan, sebab Budi belum bisa mandiri untuk bekerja seperti halnya orang lain. Ya, wajar saja, sebab Budi adalah seorang anak kecil yang baru menuju kepada usia remaja, dan pada waktu itu Budi baru duduk di kelas 2 SMP. Untunglah para tetangga ada yang berbaik hati, dan mereka memberikan makanan kepada Budi dan Nenek Ijah. Meskipun Neijah pernah dibawa ke rumah sakit dan dibawa kepada dokter terdekat, tetapi Neijah belum juga sembuh dari sakitnya, dan hal ini membuat hati Budi menjadi sangatlah sedih sekali. Sesuatu yang sangat memilukan dan membuat hati Budi menjadi hancur ketika pada suatu hari Pak RT datang ke sekolahannya Budi dan mengabarkan bahwa Neijah meninggal dunia. Mendengarkan hal itu, Budi bagaikan disambar petir di siang hari. Hatinya hancur. Air mata mengalir di kedua pipinya, dan Budi hanya diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Orang satu-satunya yang dicintai, yang dekat dengan Budi, telah pergi untuk selamanya. Pak RT yang menjemput Budi di sekolah pun juga tak sanggup menahan air matanya, sebab Pak RT tahu bahwa Budi adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya, dan sekarang neneknya pergi untuk selamanya. Singkat cerita, setiba di rumah, Budi telah melihat banyak para tetangga yang berdatangan, dan hal itu membuat Budi tak kuasa untuk menangis sejadi-jadinya. Dia langsung menemui neneknya yang sudah terbujur kaku. Setelah proses pemakaman Neijah, para tetangga pun satu demi satu berpamitan dengan Budi dengan mengucapkan dan membesarkan hatinya Budi sambil berkata, "Sabar ya dek, sabar ya nak," dan lain-lain. Dan Budi pun hanya tertunduk menahan pilu yang amat dalam sekali. Di antara para pelayat yang datang, ternyata ada juga hadir di sana anak Neijah yang lain, yaitu Pak Harun dari kampung sebelah. Sejak lama hubungan Neijah dengan anaknya Harun tidak pernah harmonis, sebab Harun ataupun Pak Harun ini terkenal sebagai seorang yang suka mabuk-mabukan, judi dan main perempuan, sehingga Neijah merasa malu sekali menghadapi kelakuan anaknya tersebut. Bahkan perseteruan antara orang tua dan anaknya ini sudah berlangsung ketika suaminya Neijah masih hidup ataupun kakeknya Budi masih hidup.
Kepada para tetangga dan Pak RT, Pak Harun juga mengatakan bahwa dia akan membawa Budi agar tinggal bersama dengan Pak Harun di rumahnya. Singkat cerita, setelah berpamitan dengan para tetangga yang ada di sekitar rumah Neijah, Pak Harun pun membawa Budi ke rumahnya di kampung sebelah sana. Ya, sebelum pergi, Pak Harunlah yang menutup semua pintu dan mengunci rumah Neijah. Sebulan telah berlalu, Budi tinggal di rumah Pak Harun. Dan ternyata apa yang diharapkan Budi terhadap Pak Harun tidak seindah apa yang dibayangkannya. Pak Harun yang mempunyai istri dan juga 2 orang anak, ternyata kehadiran Budi seakan memberatkan bagi keluarga mereka. Perlakuan dan kata-kata kasar sering didapatkan oleh Budi, dan hal itu sering membuat Budi merasa sedih dan sakit hati. Menghadapi kenyataan seperti itu, pada suatu hari, akhirnya Budi pun mengatakan kepada pamannya yang bernama Pak Harun tersebut bahwa dia ingin kembali tinggal di rumah neneknya meskipun seorang diri. Tetapi apa yang dikatakan Pak Harun sangatlah mengejutkan, sangatlah menyakitkan bagi hati Budi, yaitu Pak Harun mengatakan bahwa rumah neneknya tersebut telah dijual oleh Pak Harun kepada seorang cukong. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Harun, Budi tidak langsung percaya, dan pada hari itu juga dia bertekad untuk meninggalkan rumah pamannya tersebut. Seakan tanpa beban, Pak Harun melepas kepergian Budi dengan begitu entengnya, dengan begitu mudahnya, dan tidak ada sedikit pun penyesalan ataupun kehendak untuk menahan keponakannya tersebut meninggalkan rumah keluarga Pak Harun. Dengan berjalan kaki, Budi pun memantapkan hati untuk menyusuri jalan hidupnya. Langkah demi langkah, dia susuri jalan yang sepi. Dan hal yang pertama dikunjungi adalah tempat tinggal ataupun rumah neneknya, di mana Budi pernah dibesarkan di sana. Sesampainya di rumah neneknya yang sudah almarhum, yaitu Neijah, Budi hanya bisa menangis dengan segala perasaannya yang hancur. Sebab di sekeliling rumah tersebut telah dipagari dengan atap seng, yaitu sebagai pertanda bahwa rumah tersebut memang sudah dijual oleh pamannya Harun. Hati Budi marah, hati Budi sedih dan kecewa dengan hal seperti itu. Dan pantas saja, pamannya Harun baru saja membeli mobil mewah, dan kemudian juga hidupnya penuh dengan poya-poya. Budi pun ketika itu duduk sambil tertunduk lesu di bawah sebatang pohon, dan pada saat sedang melamun, berkelana dengan pikirannya, Budi tiba-tiba ditegur oleh suara yang dia kenal, yaitu Pak RT. Dari keterangan Pak RT lah Budi mendapat ketegasan bahwa yang menjual rumah itu adalah Pak Harun pamannya. Dan dari pembicaraan dengan Pak RT lah akhirnya Budi juga mendapat keterangan bahwa rumah Neijah tersebut sebenarnya diwariskan oleh Neijah untuk cucu tersayangnya, yaitu Budi. Dan hal ini diketahui oleh Pak RT dari salah satu tetangga yang sering menjenguk Neijah ketika masih sakit. Tetapi karena Pak RT tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat bahwa rumah tersebut telah diwariskan oleh Neijah terhadap cucunya yang bernama Budi, akhirnya Pak RT pun harus mengikhlaskan bahwa rumah Neijah dijual oleh pamannya Budi yang bernama Harun.
Dan pada kesempatan kali itu pula, Pak RT yang merasa kasihan sekali dengan Budi menawarkan agar Budi bersedia untuk tinggal bersama di rumahnya Pak RT. Mendapatkan tawaran yang baik itu, Budi tidak langsung mengiyakan, menolak, ataupun menerima, karena bertepatan pada saat itu terdengar sayup-sayup suara azan, dan Budi dan Pak RT pun langsung menuju ke masjid terdekat yang ada di kampung itu, di mana biasanya Budi yang selalu melantunkan azan. Setelah sholat dan berdoa dengan begitu khusyuknya, Budi pun langsung menemui pengurus masjid, dan kebetulan juga memang di hari itu Budi bertemu dengan ketua masjidnya, dan Budi menyampaikan agar jika diperbolehkan Budi bisa menginap di masjid tersebut. Dan Budi juga menceritakan bahwa saat ini dia tidak punya tempat tinggal. Mendengar penuturan Budi yang sangat memilukan itu, pengurus masjid akhirnya mempersilahkan Budi untuk mengemasi satu ruang yang kebetulan bisa dipakai Budi untuk tidur di masjid tersebut. Maka sejak hari itu Budi pun resmi tinggal di masjid, juga sebagai pengurus masjid yang dinamakan marbot, atau dalam bahasa Belitung yang dinamakan nuje. Bahkan sejak hari itu pula, suara Budi tak pernah absen terdengar di setiap suara azan yang bergema di saat sholat fardu tiba. Budi yang hidup sebatang kara mendapat ketenangan jiwa di dalam masjid, dalam pengabdian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Budi pun tetap melanjutkan sekolah seperti biasanya. Hari-hari Budi terasa sepi, tetapi tenang dan damai. Para sesepuh agama maupun seluruh masyarakat yang ada di sekitar masjid itu begitu menyayangi Budi, sebab mereka sudah sama-sama tahu dan memahami bahwa Budi adalah seorang anak yang hidup sebatang kara. Pada suatu hari, ada suatu berita yang sangat menggemparkan, terutama bagi Budi, yaitu telah terjadi kebakaran hebat dari kampung sebelah, dan tempat kebakaran itu adalah rumah pamannya yang bernama Harun, dan seluruh isi rumah termasuk juga penghuni rumah ikut terbakar. Pak Harun dan seluruh keluarganya tewas mengenaskan. Rumah dan seluruh isinya termasuk mobil mewah telah hangus rata dengan tanah. Dan berdasarkan investigasi dari pihak yang berwajib bahwa rumah tersebut terbakar karena konsleting listrik. Tetapi tanggapan dari berbagai pihak, terutama para tetangga yang mengetahui tentang sepak terjangnya Pak Harun, itu adalah karena perbuatannya sendiri, terutama telah menzolimi anak yatim piatu yang bernama Budi. Baik kawan-kawan semua, demikianlah sepenggal cerita yang telah kita sama-sama dengarkan bersama. Dan semoga di balik cerita ini ada hikmah yang bisa kita petik untuk kita jadikan pelajaran terhadap jalan kehidupan hidup kita. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita ini hingga selesai, dan kita akan jumpa lagi insya Allah pada cerita berikutnya. Salam sukses dan bahagia, Long Big Channel. Thank you.